karena itu hadirin Allah muliakan, mari kita lihat dan kita simak kisah yang selalu menginspirasi umat manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri beliau di lembah yang bernama Bakkah, tanpa ada satupun titik kehidupan di sana. Sebuah sikap yang sempat membuat Hajar bertanya-tanya. Sampai beliau kata, "Ya Ibrahim, atatrukuna fi wadil ladzi laisa fihi insun wala syai'?" Wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku dan anak kita di lembah yang tidak ada kehidupan? Gak ada kehidupan sama sekali. Gak ada korma, gak ada rumput, gak ada air, gak ada onta. Onta aja gak mau tinggal di sana waktu itu hadirin. Gak mau. Lalu ketika ditanya oleh Hajar, Nabi Ibrahim diam. Ditanya lagi, diam. Lalu karena diam 3 kali, lalu Hajar merubah pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Lihat. Kata Nabi Ibrahim, iya. Untuk direspon. Lalu Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, Allah nggak akan sia-siakan kita. Ini hadirin. Lihat, walaupun dalam kondisi susah, parameternya apakah ini perintah Allah atau bukan? Apakah ini halal atau haram? Apakah ini maksiat atau tidak? Apakah ini uang haram atau uang halal? Hajar ketika mengatakan itu bukan sedang bergelimang harta. Itu berat hadirin. Coba bayangkan ya. Ditinggal di lembah. Tanpa ada kehidupan. Dulu tuh gak ada. Gak ada apapun. Ditinggalkan di Mekah itu mati artinya. Gak ada kehidupan. Di kondisi yang begitu terdesak seperti itu, Hajar masih bertanya, apakah ini perintah Allah? Ini melanggar apa tidak? Coba tanya diri kita. Hari ini, ketika kita lagi sulit, masihkah kita berpikir demikian? Ini melanggar apa tidak? Ini Allah ridho apa tidak? Karena kalau ini Allah ridho, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Athiqa billah. Athiqa billah. Tapi Abu Hazim tadi, tenang. Banyak Hajar nggak panik. Sangat kontras sikap dan gestur Hajar pada saat itu. Sebelum beliau mendapatkan jawaban dan setelah beliau mendapatkan jawaban. Artinya sebelum beliau tahu ini perintah Allah dan setelah beliau tahu ini perintah Allah. Sebelum beliau tahu bahwa kondisi ini diinginkan dan diridhoi oleh Allah dan setelah beliau tahu bahwa ini diridhoi oleh Allah. Padahal secara rizki zahir sama atau beda? Hah? Sama atau beda? Hah? Hadirin, sama atau beda? Susah ya. Yang berat beban hidup antum. Ini pertanyaan, saya belum nanya surat apa, ayat berapa, hadis siapa. Ini baru tanya sama atau beda. Pening banget ya Allah. Saya, berat ya, Masya Allah. Semoga Allah ringankan beban-beban kita. Amin. Lihat sebelum Hajar mengetahui bahwa ini perintah Allah, ini diridhai oleh Allah, beliau menekan suaminya. Ya Ibrahim, atatatrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan kita di sini? Wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan di sini? Lu nggak nyaman.
Tapi begitu beliau tahu bahwa ini perintah Allah, berarti Allah ridhoi, berubah hadir. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Berhenti, nggak ngejar lagi. Berhenti. Beliau hentikan langkah kaki beliau dan berfokus bertahan bersama Ismail. Pertanyaan kembali. Saya ingin tanya, sebelum beliau mendengar jawaban suaminya, atau sebelum beliau mengetahui bahwa ini perintah Allah, dan setelah beliau mengetahui bahwa ini perintah Allah, secara rizki zahir, ada perubahan apa tidak? Nggak ada perubahan. Sama. Tapi secara rizki batin, ada perubahan apa tidak? Perubahan. Yakin, berarti benar ini saya. Nggak mungkin Allah sia-siakan saya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang penting ini perintah Allah, yakin saya. Berubah total 180 derajat. 180 derajat berubah. Padahal secara zahir nggak ada perubahan. Dan Nabi Ibrahim pun nggak ada janji untuk rizki zahir, nggak ada. Nabi Ibrahim nggak, tenang, beb, tenang aja. Aku langsung transfer 500 juta, santai. Gitu. Tapi juga percuma transfer 500 juta, nggak ada tukang mie ayam di sana, nggak ada mandi laham di sana, nggak ada yang jual, nggak ada gunanya. Tapi nggak ada perubahan, hadirin. Tetap rizki zahirnya sama, persis sama. Kok bisa beda 180 derajat? Dan hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Itu seorang mukmin, hadirin. Itulah pentingnya zikrullah. Dalam berjuang, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Pada kondisi sama. Terus, apa yang dilakukan oleh Hajar? Yang dilakukan oleh Hajar apa? Healing? Apa yang dilakukan oleh Hajar? Window shopping? Iya, beliau tawakal dan beliau berjuang. Beliau mulai dengan sofa untuk mencari apakah ada air, apakah ada binatang dan sebagainya. Dan sofa dataran tinggi, beliau bisa ngelihat 360 derajat dari situ kondisi sekitarnya. Ternyata nggak ada apa-apa. Turun lagi menuju mana? Marwah. Naik lagi, lalu melihat amati. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus kemana? Sofa lagi. Ada nggak ada? Terus habis nggak tahu apa. Terus kemana? Kan ada yang bilang Bin Daud. Bin Daud atau Hilton Tower atau nggak ada itu. Nggak ada, balik lagi ke Marwah. Terus pertanyaan saya, kenapa hanya Sofa dan Marwah? Kata para ulama, kenapa hanya Sofa Marwah? Karena hanya itu titik maksimal beliau. Kalau beliau ke radius yang lebih jauh lagi atau ke titik yang lebih jauh lagi, itu beliau tidak bisa mempertahankan Ismail kalau ada apa-apa. Mungkin ada binatang, ada ular, kalajengking segala macam. Tapi Sofa Marwah, kalau kita umrah atau kita pernah sa'i, dan bagi yang belum pernah umrah dan haji, semoga Allah mudahkan untuk bisa umrah dan haji, amin rabbal alamin. Itu adalah jarak yang paling maksimal untuk menyelamatkan Ismail kalau ada apa-apa. Karena Ismailnya kan ditaruh dekat Ka'bah. Maka beliau muter-muternya Sofa Marwah. Karena itu udah paling mentok. Dari sini kata sebagian para ulama, ini hikmah besar dalam bab ikhtiar. Ikhtiar itu maksimal, tapi jangan maksa.
Dan setiap orang punya sofa marwanya masing-masing gitu. Setiap orang dari kita itu punya titik atau batas perbatasan maksimal masing-masing. Jangan maksa. Yang jadi masalah kita maksa maka jatuh ke dalam hal yang haram. Atau akhirnya terjerat hutang yang nggak karu-karuan karena maksa. Jangan maksa. Ajar nggak maksa, nggak nekat gitu. Ibu itu kalau udah tentang anak, luar biasa. Bener nggak ibu-ibu? Oh benar. Jangan macam-macam kita nih sama ibu-ibu. Ini kalau udah tentang anak, luar biasa. Semua kita akan melihat kekuatan, ketangguhan wanita yang mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya. Tapi kenapa hanya sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah? Emang nggak bisa, karena ada batas maksimum gitu di ikhtiar kita. Makanya berjuanglah sampai pada titik sofa marwah kita masing-masing. Bukan maksain diri. Dan kalau kita ragu, tanya kepada ahli ilmu. Apakah ini masuk ke dalam ad-daruratu bihul mahdhur apa tidak? Apakah ini kondisi darurat yang membolehkan hal yang haram atau tidak? Tanya. Jangan kita berfatwa. Jangan kita mufti untuk diri kita sendiri. Kita bukan siapa-siapa. Tapi hukum asalnya adalah ada batas. Lalu apa yang terjadi? Pengen sofa, nggak ada. Balik ke marwah, nggak ada. Sofa, dari marwah ke sofa lagi, nggak ada. Dari sini keluar hikmah berikutnya bahwa dalam berjuang mencari rizki, baik yang zahir maupun yang batin, maka lakukanlah upaya mubah yang bisa kita lakukan walaupun secara matematika manusia itu mustahil. Tapi kalau itu yang bisa kita lakukan, lakukan. Lalu nanti kita lihat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yang bisa dilakukan Hajar pada saat hanya bolak-balik sofa marwah. Dan itu yang beliau lakukan. Beliau nggak bilang, kan kemarin, tadi kan udah. Udah dong, kan kita pinter nih. Udah kita ngumpul-ngumpul aja gitu loh, santai. Enggak. Kesana aja. Udah. Dan ada opsi lagi. Ada opsi apa lagi? Nggak ada opsi lagi? Ya udah kesana lagi aja. Kesana lagi. Kan belum tentu takdir Allah 5 menit yang lalu dengan takdir Allah detik ini kan sama, beda. Walaupun tempatnya sama. Perubahan waktu bisa perubahan segala hal. Kita sering kali gitu. Ana udah kesana kemarin. Atau aku udah lakukan itu. Coba lagi. Kecuali ada opsi lain. Opsi lain kita coba opsi lain. Tapi kalau nggak ada opsi, itu aja udah kerja. Walaupun bolak-balik. Itu Hajar kurang bolak-balik apa hadirin? Bolak-balik. Itu penting. Pertanyaannya, kalau gitu kenapa cuma 7 kali? Kok 7 sih? Kenapa nggak 10? Kita tahu bahwa dalam riwayat malaikat Jibril itu mengeluarkan air zam-zam pada saat marwah yang ke-7. Tapi kalau ditanya lagi, kenapa di yang 7? Kenapa nggak ke-8, ke-9? Wallahu ta'ala misal, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa karena yang ke-7 sudah maksimal. Kalau lanjut lagi, Ismail bisa wafat. Maksimal. Makanya dari sini para ulama mengatakan seringkali pertolongan Allah itu di persimpangan terakhir. Di persimpangan terakhir. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan nyaman bagi Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Udah mentok. Baru dibuka itu laut. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW di Gua Taur. Udah bentuk, udah paling atas, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Allah tolong beliau. Dan itu yang membuat orang yang sabar dalam sejarah selalu minoritas. Karena sulit bertahan sampai persimpangan terakhir itu.
susahnya minta ampun. Itu beratnya luar biasa. Itu beratnya luar biasa. Dan tetap tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu nggak mudah sekali. Nggak mudah, hadirin. Itu berat. Dan itu ujian keimanan. Ujian keimanan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, tetap berjuang dan tetap berikhtiar sampai titik darah penghabisan selama itu halal. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun secara hitung-hitungan dunia, prediksi manusia tidak akan merubah hasil. Karena menentukan bukan manusia. Yang menentukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana nanti Allah menolong kita. Membantu kita. Memberikan keberkahan kepada kita. Dengan syarat sekali lagi pada saat kita berjuang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung sama Allah. Sebagaimana Hajar bergantung sama Allah. Bagaimana hadits Nabi SAW, wa annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Dan Allah berfirman dalam surat At-Talaq, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Pasti ada pertolongan dan pasti ada pencukupan. Tidak usah risau. Maka itu yang hilang bagi kita. Makanya kan dalam hadits Abu Mas'ud kan apa kata Nabi SAW? Idza anfaqa ar-rajulu ala ahli nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Apabila jika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan sebuah nafkah dan dia ihtisab, maka itu sedekah. Ihtisab. Ihtisab. Apa arti ihtisab? Mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang hilang dari kita. Kita cari nafkah itu nggak ihtisab. Ihtisab itu kata para ulama mengharapkan pahala. Makanya orang yang ihtisab itu ketika mencari nafkah gembira hatinya. Kenapa? Karena orang kalau menjalankan sesuatu dengan harapan yang besar optimis. Optimis, senang. Kapan kita terpuruk? Ketika kita merasa nggak punya harapan lagi. Makanya banyak orang bunuh diri. Kapan? Ketika dia merasa nggak punya harapan. Makanya masalah nafkah ini hadirin. Yahtasibuha. Yang pertama kali kita benarkan niat dulu. Niatnya mencari pahala. Mencari keberkahan. Mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pasti akan optimis. Bagaimana nggak optimis? Kita berharap kepada Al-Ghani yang maha kaya. Kita berharap kepada Arhamur Rahimin yang maha penyayang.